Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nejar Fajar Fania dengan NPM 22.291. Di sini saya akan meng, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis saya terhadap jurnal nasional. Yang pertama ada identitas jurnal. Eh, Artikel ini dianalisis berasal dari Jurnal Persaingan Usaha KPPU yang merupakan jurnal resmi yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan telah ter terakreditasi Sinta 3. Jurnal ini memiliki fokus utama pada kajian hukum persaingan usaha termasuk monopoli kartel dan penyalahgunaan posisi dominan sebagai jurnal yang diterbitkan oleh lembaga negara. Artikel dalam jurnal ini memiliki nilai otoritatif dan relevansi tinggi terhadap praktik hukum di Indonesia. Hal ini menjadikan jurnal ini sangat layak dijadikan referensi dalam kajian akademik. Latar belakang dan isu, perkembangan ekonomi digital telah membawa perubahan besar dalam struktur pasar yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi berbasis teknologi dan data. Perusahaan digital mampu menguasai pasar dengan cepat melalui platform yang menghubungkan jutaan pengguna. Kondisi ini menciptakan potensi terjadinya monopoli yang tidak selalu terlihat secara kasat mata. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Lalu adapun isu hukum utama, di mana isu hukum utama dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan terjadi dalam era digital, serta bagaimana hukum persaingan usaha mengaturnya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Permasalahan ini menjadi kompleks karena adanya perbedaan karakteristik antara pasar digital dan pasar konvensional. Oleh karena itu, diperlukannya pendekatan hukum yang lebih inovatif. Lalu ada kerangka teori, di mana penelitian ini menggunakan beberapa konsep utama dalam hukum persaingan usaha, yaitu monopoli, posisi dominan, dan pasar relevan sebagai dasar analisis. Monopoli dipahami sebagai kondisi di mana satu pelaku usaha menguasai pasar secara signifikan. Posisi dominan berkaitan dengan kemampuan pelaku usaha untuk mempengaruhi pasar. Sementara itu, pasar relevan digunakan untuk menentukan batasan pasar yang dianalisis dalam suatu kasus. Lalu adapun metode penelitian, di mana metode penelitian ini yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahasa hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta bahan hukum sekunder berupa jurnal dan literatur ilmiah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan fenomena yang terjadi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami permasalahan secara mendalam. Lalu ada temuan utama di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan masih sering terjadi, terutama dalam sektor ekonomi digital. Perusahaan besar memiliki keunggulan dalam hal teknologi dan penguasaan data yang sulit disaingi oleh pelaku usaha lain. Hal ini menciptakan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru. Selain itu, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi fenomena tersebut. Lalu selanjutnya ada temuan lanjutan di mana selain itu ditemukan bahwa praktek anti persaingan dalam ekonomi digital seringkali dilakukan secara tidak langsung. Melalui algoritma dan pengelolaan data, praktek seperti self-preferencing dan building menjadi strategi yang umum digunakan oleh perusahaan digital. Kondisi ini membuat pembuktian pelanggaran menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif. Lalu selanjutnya ada analisis kritis, di mana berdasarkan hasil penelitian dapat dianalisis bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Regulasi yang ada cenderung bersifat konvensional dan belum mengakomodasi perubahan teknologi yang cepat. Selain itu, kewenangan lembaga pengawas juga perlu diperkuat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang lebih progresif. Lalu ada relevansi RPS, di mana penelitian ini tuh memiliki relevansi yang sangat kuat dengan materi dalam RPS, hukum kompetensi bisnis khususnya pada topik monopoli, posisi dominan, dan penegakan hukum persaingan usaha. Selain itu juga memberikan pemahaman mengenai dinamika persaingan usaha dalam era digital. Hal ini penting bagi mahasiswa untuk memahami perkembangan hukum secara aktual. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai akademik yang tinggi.
Lalu terakhir ada kesimpulan di mana dapat disimpulkan bahwa praktik monopoli dalam era digital menjadi tantangan besar bagi hukum persaingan usaha di Indonesia. Regulasi yang dapat belum sepenuhnya mampu mengatasi fenomena tersebut sehingga diperlukan pembaruan hukum. Selain itu menguatkan peran KPPU juga menjadi hal yang penting. Dengan demikian diharapkan persaingan usaha yang sehat dapat terwujud. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.